Selamat malam semuanya. Halo, kami dari kelompok 4 Psikologi Politik hari Rabu yang terdiri dari Elgin, Yola, Rifki, dan juga Tiara akan menjelaskan hasil tugas poster kami mengenai penggunaan prinsip identitas sosial untuk berpartisipasi menekan pandemi COVID-19 dengan subtema mudik. Yang pertama, apa sih mudik itu? Mudik merupakan aktivitas berpergian ke kampung yang sifatnya sementara, sehingga pemudik akan kembali lagi ke kota asalnya. Aktivitas ini sudah menjadi tradisi, khususnya bagi umat muslim dari tahun ke tahun di Indonesia. Namun, pada tahun 2020 ini, dikarenakan adanya pandemi virus corona, kondisi yang dihadapi masyarakat menjadi sangat berbeda. Pada gambar di sebelah kiri, dapat dilihat bahwa pada tanggal 21 April 2020, Presiden Jokowi menyatakan dilarangnya seluruh jenis bentuk mudik, termasuk mudik lokal. 2 hari setelahnya, terdapat Permen Hub nomor 25 tahun 2020 yang menyatakan bahwa seluruh perjalanan masuk keluar wilayah PSBB dilarang, tetapi tidak berlaku di wilayah aglomerasi PSBB seperti Jabodetabek. Pada tanggal 15 Mei, terdapat Pergub Jakarta nomor 47 tahun 2020 yang menyatakan warga Jakarta dilarang keluar Jabodetabek. Selama periode 17 hingga 23 Mei, PT Jasa Marga mencatat terdapat 465.582 unit kendaraan yang keluar masuk. Meskipun terdapat penurunan 62% dari tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut terbilang relatif masih cukup tinggi karena untuk kondisi seperti ini. Peraturan yang telah ada perlu didukung oleh partisipasi baik dari masyarakat. Poster ini ditargetkan bagi para pemudik, terlebih untuk Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, mengingat hasil survei yang dilakukan oleh pihak dari Psikologi UI yang berada di samping kanan menyatakan bahwa kedua provinsi tersebut merupakan provinsi asal pemudik dengan jumlah yang paling banyak. Dari hasil survei tersebut menyebutkan bahwa sekitar 95% mengetahui kelompok rentan COVID-19 dan orang sehat bisa menjadi carrier. Akan tetapi, masyarakat tetap ada yang mudik dengan alasan mereka merasa sehat dan juga kondisi di kampung halaman yang masih baik-baik saja. Terlebih dari itu, agama dan tradisi yang melekat pada diri seorang sebagai identitas sosial memainkan peran yang sangat besar dalam hal ini. Ketika seseorang teridentifikasi dalam kelompok sosial, mereka dapat terdorong untuk bertindak sebagai anggota kelompok tersebut. Dalam kasus ini, kita ambil contoh orang yang teridentifikasi sebagai seorang muslim di Indonesia cenderung akan bertindak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang muslim yang ada di Indonesia pada umumnya, yaitu perilaku mudik sebagai contoh. Berdasarkan informasi dari pihak Melbourne University, mudik merupakan tradisi yang penting dan mencerminkan ikatan yang kuat dengan orang tua dan leluhur. Dengan mudik, orang-orang berkumpul dengan keluarga besar, meminta maaf, dan juga menjadi ajang untuk menunjukkan status sosial mereka yang meningkat dari karir yang sukses di ibu kota. Selanjutnya, pada infografis yang kedua, kita akan menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi ketika kita tidak mematuhi peraturan PSBB dan bagaimana virus corona itu dapat menyebar. Nah, pertama-tama, ketika seseorang terekspos terhadap virus corona, gejala yang paling umum akan dia hadapi adalah gejala pneumonia, yaitu seperti diare, leukopenia, limfomania, dan batuk kering bagi mereka yang memiliki imunitas lemah. Virus ini juga memiliki masa inkubasi sepanjang 5-14 hari. Pada fase inkubasi ini, virus berkembang di paru-paru dan tidak menunjukkan gejala menular. Akan tetapi, setelah itu, virus menjadi sangat menular. Nah, salah satu penularan virus ini yang paling umum adalah seperti terhirup udara ketika kita berbicara, ketika kita melakukan kontak fisik dengan barang yang terekspos virus corona dan kita lalu mengusap muka ataupun melakukan kontak fisik dengan orang lainnya, virus akan mudah sekali untuk berjalan sehingga menyebabkan angka penyebaran virus COVID-19 ini sangat tinggi. Nah, tujuan dari poster nomor 2 ini adalah untuk mengedukasi masyarakat Indonesia terkait bahaya yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 ini, serta bagaimana cara virus COVID-19 ini dapat menyebar ke masyarakat yang lainnya. Harapannya, ketika masyarakat sudah mengetahui terkait bahaya yang ditimbulkan oleh virus corona, serta mengetahui bagaimana cara penyebaran virus COVID-19 ini, masyarakat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan yang berkerumunan dan akan mematuhi social distancing, sehingga Indonesia bisa tetap terus menekan kurva pertumbuhan COVID-19.
Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri serta keluarga kita dari COVID-19? Yang pertama, yang paling umum untuk kita lakukan adalah dengan melakukan social distancing, atau kita bisa saja berdiam diri di rumah jika kita tidak punya kegiatan-kegiatan yang cukup penting lainnya. Selanjutnya, dikarenakan kita sudah memasuki fase berakhirnya masa bulan Ramadan dan memasuki fase mudik, seharusnya di tengah pandemi seperti ini kita mengganti kebiasaan mudik yang kita biasa lakukan dengan bertukar kabar atau melakukan silaturahmi lewat platform media sosial atau video call. Kita sama-sama tahu bahwa salah satu fungsi dari mudik sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan psikologi manusia yang seperti rindu akan kampung halaman atau rindu terhadap orang-orang di kampung halaman. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, akan tetapi kita tetap bisa menjalin hubungan dengan orang-orang yang berada di kampung halaman melalui fasilitas video call atau platform online. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan pengiriman barang atau kado atau bingkisan terhadap keluarga-keluarga kita yang berada di luar kota. Akan tetapi, kita tidak perlu langsung mengantarkan kado tersebut. Kita bisa menggunakan jasa kurir online. Dan yang terakhir, kita juga bisa melakukan gerakan sosial COVID-19 untuk menyebarkan hal-hal positif lewat sosial media, seperti melakukan donasi via online ataupun melakukan penyuluhan atau edukasi terkait virus COVID-19 ini. Nah, pada poster ini ditujukan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar mereka benar-benar paham bahwa terkait dampak serta akibat dari virus COVID-19 ini. Harapan kami dari kelompok 4, ketika mayoritas masyarakat Indonesia sudah mengetahui terkait bahaya serta cara pencegahan dari virus COVID-19 ini, masyarakat Indonesia akan mengetahui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang nantinya itu akan berdampak kepada kesehatan masyarakat pada umumnya. Karena seperti yang saya jelaskan di awal, seorang manusia pasti akan cenderung melakukan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok sosialnya. Ketika seluruh masyarakat Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia sudah mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan terus menjaga jarak, itu akan menutup kemungkinan bagi orang-orang yang masih bersikeras untuk melakukan kontak fisik, sehingga karena dia sudah melihat bahwa orang-orang di sekitarnya menerapkan physical distancing. Mungkin itu saja dari penjelasan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe dan stay healthy buat semua orang yang menonton video ini. Terima kasih.